Hai hai hai, kembali lagi bersama aku, Fani Rahmasari. Di sini, dalam minggu ini, kita akan membahas materi tentang evaluasi model pembelajaran digital. Dalam model pembelajaran ini, kita akan menganalisis, mengukur, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital, di mana dari desain konten hingga dampak pada peserta didik. Model ini berisi tentang definisi dan tujuan, di mana definisinya yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpresentasikan data tentang efektivitas, efisiensi, dan berkualitas pembelajaran digital. Tujuan utamanya untuk menilai kompetensi, identifikasi kekuatan atau kelemahan, mengoptimalkan teknologi, memberi umpan balik, jaminan aksesibilitas, dan dukungan keputusan berbasis data. Prinsip evaluasi yang baik itu terdiri dari validitas, reliabilitas, objektivitas, dan komprehensif, di mana validitas itu instrumen sesuai tujuan pembelajaran. Kalau reliabilitas itu hasil konsistensi, dan objektivitas rubrik jelas atau bebas bias. Kalau komprehensif yaitu menilai kognitif, efektif, psikomotor. Sekarang kita akan membahas model-model evaluasi. Yang pertama itu ada Kirkpatrick, yaitu reaction, learning, behavior, results, atau alatnya itu questionnaire, tes, observasi, dan analisis kerja. Selanjutnya ada CEPP, di mana konteks, input, proses, dan produk, di mana evaluasi menyeluruh dari kebutuhan hingga produk akhir. Yang terakhir juga terdapat SOLVE atau Cascading Learning yang memfokuskan pada kualitas konten, interaktivitas, dukungan teknologi, fasilitas instruktur, dan ketercapaian tujuan. Evaluasi berbasis kompetensi digital yaitu literasi informasi untuk mencari, menilai, dan mengelola informasi. Selanjutnya ada komunikasi digital dengan menginteraksi dan mengkolaborasi di lingkungan digital. Selanjutnya ada produksi konten yaitu membuat atau mengedit konten multimedia. Selanjutnya ada keamanan digital di mana praktik perlindungan data pribadi, dan yang terakhir pemecahan masalah dengan mengatasi masalah teknis dan adaptasi teknologi baru. Instrumen-instrumen dan teknik-teknik evaluasi yaitu ada CBT yaitu kuis adaptif, esai online, simulasi, dan portofolio digital. Selanjutnya ada penilaian kerja di mana proyek kolaboratif, presentasi digital, dan produk multimedia. Terakhir terdapat formatif dan analitik di mana learning, analitik, polling, survei, refleksi digital. Terdapat analitik pembelajaran dan indikator kunci yang mana yang pertama itu terdapat completion rate, lalu time on text, frequency of access, curve trend, dan interactive level. Di mana analitik ini menginterpresentasikan data untuk mengoptimalkan pengalaman belajar dengan memantau completion rate, time on text, frekuensi akses, core interaksi, dan drop off points. Ada pelaksanaan evaluasi dengan berbagai tahapan, yaitu yang pertama perencanaan untuk menentukan tujuan, pemilihan model, dan pengembangan instrumen. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengumpulan data dengan pretest atau monitoring via dashboard atau umpan balik berkala. Selanjutnya ada analisis dan interpretasi di mana analisis kuantitatif dan kualitatif membandingkan dengan benchmark. Yang terakhir terdapat pelaporan dan tindak lanjut. Terdapat tantangan dan strategi mitigasi, yaitu tantangannya kesenjangan digital, namun kita akan mengstrategikannya dengan menyediakan alternatif offline. Sedangkan integritas akademik, kita akan bisa menyelesaikannya dengan menggunakan proctoring etis atau deteksi plagiarisme. Selanjutnya overload data, kita bisa fokus pada data yang bermakna dan literasi data. Selanjutnya ada privasi dan keamanan. Strateginya kita akan menerapkan kebijakan privasi yang transparan. Kita akan membahas pelaporan, penggunaan, hasil, dan kesimpulannya, di mana format laporan itu terdiri dari ringkasan eksekutif, latar, metodologi, temuan, kesimpulan, rekomendasi, dan lampiran, dan menggunakan hasil evaluasi untuk revisi konten, penyesuaian mode, pelatihan pendidik, pengembangan platform, dan kebijakan kurikulum.
Kunci sukses ini terdiri dari evaluasi holistik, berbasis data, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan demi pengalaman belajar yang inklusif dan efektif.